Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kita mulai hari ini Zoom meeting yang ketiga, yaitu tentang kesetimbangan kimia ya. Sudah bergabung, kita mulai sudah jam 10 ya. 90 menit ke depan, KUD akan mengajak kalian untuk paham tentang kesetimbangan kimia. Kita mulai dari konsepnya sampai nanti hitungannya, sampai nanti soal-soal latihannya. Semoga nanti menambah kepahaman teman-teman untuk belajar kimia. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya. Konsep dasarnya tentang pengertian dari kesetimbangan ya. Pengertian dari kesetimbangan. Apa sih reaksi kesetimbangan itu? Oke. Reaksi kesetimbangan itu adalah reaksi yang bersifat reversibel. Jadi reaksi kesetimbangan itu dia bersifat reversibel. Bersifat reversibel. Apa maksudnya reaksi reversibel? Artinya apa? Bahwa dia dapat berlangsung ke kedua arah. Jadi ini berlangsung ke kedua arah dengan laju atau kecepatan yang sama. Dengan kecepatan yang sama. Misalkan saya buatkan contoh misalkan ya, kalau dia punya N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ini 2, ini 3. Berarti nanti ada laju ke kanan, ada laju ke kiri. Dikatakan setimbang jika kecepatan ke kedua arah, baik ke kanan maupun ke kiri, itu sama. Ini anggaplah V1, ini V2. Berarti V1 sama V2 itunya lajunya sama. Itu dikatakan dengan namanya reaksi kesetimbangan. Dari sini maka nanti kesetimbangan dibagi menjadi dua bagian besar. Ada namanya kesetimbangan yang sifatnya homogen. Kesetimbangan ada yang homogen dan ada yang heterogen. Berarti ada dua. Satunya itu homogen, satunya adalah heterogen. Apa bedanya? Kalau homogen, kalau homogen itu fasanya sama. Fasa sama. Artinya apa? Kalau semuanya gas, berarti gas semua. Ya. Contoh yang saya tulis ini, N2 gas ditambah 3H2 gas, hasilnya adalah 2NH3 gas. Karena fasanya gas semua, maka dia adalah homogen. Kalau heterogen, berarti fasanya beda. Fasa beda. Fasa itu wujudnya. Ingat, fasa itu ada apa saja? Masih ingat? Ada namanya S, L, kemudian Aki, sama G. Oke, yang lupa mungkin ya, S itu solid, padat. L itu liquid, cair. Aki, aqua, larutan. G adalah gas. Oke. Jadi wujudnya bisa solid, liquid, aqua, sama gas. Untuk contoh yang heterogen, contohnya gimana? Misalkan saya punya Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Ini wujudnya solid, ini Aki, yang ini Aki, yang ini gas. Nah, kalau wujudnya berbeda semua, inilah namanya heterogen, kesetimbangan heterogen. Jadi fasanya berbeda. Oke. Sekarang kita akan mencari rumusnya. Mencari rumus yaitu apa? Kesetimbangan yang sifatnya adalah
berkaitan dengan KC. Ya, berkaitan dengan KC. Jadi tetapan kesetimbangan berdasarkan KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan KC. KC itu singkatan dari concentration ya. Berarti tetapan kesetimbangan berdasarkan KC. Oke. Untuk KC ini wujud yang dipakai itu sama dengan aki sama gas saja. Jadi nanti namanya harga K, KC ya, tetapan kesetimbangan berdasarkan KC, rumus dasarnya mencari KC adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan, produk dibagi reaktan, pangkat koefisien, ada pangkat koefisiennya, pangkat dari koefisien. Wujud yang dipakai, ingat ini, wujud yang dipakai hanya wujud aki dan gas. Untuk solid tidak dipakai, untuk liquid tidak dipakai. Oke, produk dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, contoh, misalkan saya punya 2A ditambah 3B, kesetimbangan menjadi 2C plus 4D. Misalkan ya, ini solid, ini aki, oke, ini aki, ini gas. Bagaimanakah rumus kesetimbangan berdasarkan harga KC? Maka mencari KC-nya, ingat, di sebelah kanan adalah produk, di sebelah kiri adalah reaktan. Ya, maka konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Berarti konsentrasi C pangkat 2 dikali konsentrasi D pangkat 4, pangkat koefisien, dibagi. Ingat, ini wujudnya adalah aki dipakai, yang ini solid, maka solid tidak dipakai, yang dipakai hanya aki sama gas. Maka ini konsentrasi B pangkat 3. Jadi yang ditekankan hanya wujud aki sama gas. Oke, berikutnya catatan mengenai harga K. Oke. Harga K, ingat-ingat ya, ini sering keluar di soal UTBK. Harga K itu bergantung pada suhu. Ya, harga K bergantung pada suhu. Ingat-ingat, bergantung pada suhu. Selama suhu tetap, suhunya tidak berubah ya, maka dipastikan harga K akan tetap. Oke. Selama suhu tetap, maka harga K akan tetap. Ini harus paham. Nah, harga K akan berubah jika suhu berubah. Jika suhu berubah, ada dua alternatif. Jika suhu berubah bagaimana? Kalau reaksinya itu reaksi endoterm, jika reaksi di soal itu ternyata reaksi endoterm, terus kemudian suhu dinaikkan, suhu naik, maka harga K akan bertambah. Ini sering keluar ya, harga bertambah. Harga K akan bertambah. Itu kalau reaksinya endoterm. Tapi kalau nanti reaksinya adalah eksoterm masih ingat di termokimia kemarin delta hanya negatif, dan ternyata suhu dinaikkan, maka harga K akan berkurang atau lebih kecil. Akan berkurang, artinya lebih kecil dari awalnya. Nah, akan berkurang. Oke, ingat-ingat, reaksi nanti ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Yang penting harga K bergantung pada suhu, selama suhu tetap, harga K tetap. Untuk K
untuk K yang lebih besar dari 1, gimana gambarnya, gambar grafiknya? Nah, maka logikanya supaya lebih besar dari 1, maka produknya lebih banyak daripada reaktannya. Maka akan terbentuk lebih banyak produknya. Lebih banyak produknya. Kalau saya gambarkan, oke, masih ingat, namanya laju reaksi bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan. Jadi kalau saya gambarkan bentuknya nanti, kalau K-nya lebih besar 1, namanya pereaksi, dia akan berkurang ke bawah gini, namanya produk, dia akan naik. Nah, yang ini namanya adalah pereaksi, yang ini namanya adalah produk. Pada titik kesetimbangan ini, maka dihasilkan produknya lebih banyak daripada reaktannya. Ini berkaitan dengan grafik untuk kesetimbangan. Ya, ini waktu, yang ini konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Berikutnya, kalau K-nya kurang dari 1 gimana, Kak? Kalau K-nya kurang 1. Logikanya kalau K-nya kurang dari 1, maka terbentuk lebih sedikit reaksi yang sisa. Ya. Terbentuk lebih sedikit, ya. Lebih sedikit reaksi, ya. Lebih sedikit reaksi sisa. Oke. Jadi kalau kita gambarkan di sini, jadi nanti kalau saya buatkan gambarnya seperti ini, nah, dia tidak memotong, ya. Jadi ini namanya, yang ini sama, ini hasil reaksi, ini hasil reaksinya, yang ini pereaksinya. Oke. Jangan lupa pada kesetimbangan seperti ini. Jadi kesimpulannya nanti produknya ini lebih banyak, ini produk hasil reaksinya lebih sedikit. Artinya dia di bawah, ya, di bawah, yang ini produknya di atas. Kalau K lebih besar dari 1, maka produknya di atas. Kalau kurang dari 1, maka produknya di bawah. Oke, ini harus paham tentang konsepnya. Konsep dari kesetimbangan di mana K lebih besar dari 1, satunya K lebih dari 1. Ada yang lebih besar, ada lebih dari 1. Gimana kalau K sama dengan 1, maka antara reaksi dengan hasil reaksi dia akan berhimpit. Dia akan berhimpit pada waktu kesetimbangan. Jadi kalau nanti K sama dengan 1, maka grafiknya adalah seperti ini. Saya tulis ini, ya. Nah, seperti ini nanti. Oke. Nah, seperti ini. Ini K sama dengan 1. Jadi istilahnya berhimpit antara produk sama reaktan membentuk kesetimbangan. Artinya konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan itu sama. Jadi dia sama dengan 1. Oke, kalau dilanjutkan ke menghitung, ya, membandingkan harga K tiap-tiap reaksi. Oke. Kalau dipindah dulu ke slide berikutnya. Oke. Berikutnya kita akan mencoba untuk membandingkan pada reaksi-reaksi yang berkaitan dengan harga K. Nah, ini seperti ini. Jadi kita akan membandingkan sorry ada K-nya, ya. Membandingkan harga K beberapa reaksi. Beberapa reaksi.
Ini harus paham ya, yaitu jika reaksi dibalik, ingat-ingat, jika reaksi dibalik, maka harga K harganya akan menjadi 1/K. Jadi kalau reaksi dibalik, maka jadi 1/. Beda sama delta H, kalau dibalik awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Untuk reaksi kesetimbangan, kalau reaksi dibalik, maka hasilnya adalah 1/K. Ini harus paham. Berikutnya, jika reaksi itu dikali X gitu ya, atau dikali N, maka harga K-nya jadi pangkat. Jadi kalau reaksi dikali itu jadi pangkat. Jika reaksi dibagi N, maka nanti jadi akar. Nah, ingat-ingat, kalau reaksi dibagi jadi akar. Beda kalau delta H, kalau reaksi dibagi ya dibagi, kalau dikali ya dikali. Ini beda. Kalau kesetimbangan, reaksi dibagi jadi akar. Terakhir, jika reaksi dijumlah, itu sama dengan dikali. Jadi nggak boleh langsung dijumlah. Misalkan nanti ada K1 ditambah K2, itu bukan langsung dijumlah, tapi K1 dikali K2. Oke, sekarang kita buat contoh soal supaya paham. Contoh soal. Oke, gimana contoh soalnya? Misalkan ada soal seperti ini. Nah, contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama. Ada soal, jika tetapan kesetimbangan reaksi punya 2X ditambah 2Y kesetimbangan menjadi 4Z, ternyata harga K-nya adalah 0,04. Pertanyaannya adalah, berapakah harga K untuk 2Z menjadi X plus Y? Berapakah harga K-nya? Seperti ini pertanyaannya. Kita cek sekarang posisinya. Ini sebelah mana? Sebelah kanan. Sekarang berubah menjadi apa? Sebelah kiri. Berarti reaksi ini tetap apa dibalik? Oh, ternyata reaksinya dibalik. Jadi logikanya kita tulis, reaksi ternyata supaya menjadi ini dibalik. Kak, boleh nggak pakai yang ini? Boleh, terserah. Boleh pakai yang Z, boleh pakai X, boleh pakai Y, sama aja. Kalau seandainya pakai yang X, ini letaknya di sebelah mana? Sebelah kiri. Ternyata yang diminta sebelah kanan, berarti ini juga dibalik. Sama saja, pilih salah satu. Angkanya 4 menjadi 2, maka diapain? Dibagi. Setelah dibalik, baru dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, berarti kesimpulannya, langkah pertama, reaksi dibalik jadi 1/. Berarti harga K-nya ini jadi 1/. 1/. Berapa? 0,04. Kemudian dibagi sama dengan akar. Maka kemudian kita akar. Oke. Akarnya 1 berapa? 1. Akarnya 0,04 berapa? 0,2. Berarti 1 dibagi 0,2 atau 10 bagi 2, maka hasilnya adalah 5. Inilah hasilnya yang dicari. Oke, sangat mudah sekali. Berikutnya, soal yang kedua. Tipe soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Seperti ini contoh soalnya. A misalkan ditambah 2BC menjadi AC2 plus 2B. Harga K-nya adalah 4. Nah, 4. Berikutnya, B ditambah AC2 kesetimbangan menjadi BC ditambah AC. Harga K-nya adalah 0,5. Yang ditanyakan adalah berapakah harga K untuk yang mana? Yaitu A ditambah AC2 kesetimbangan menjadi 2AC.
berapakah harga K-nya? Seperti itu pertanyaannya. Mudah sekali kita coba, kita analisis sekarang. Ini posisinya di mana A-nya? Di kiri. Datanya di mana? Di kiri. Berarti tetap nggak diapa-apain, maka kita tulis tetap. Oke. AC2 nggak boleh kita gunakan untuk menentukan siapa yang tetap, siapa yang dibalik, karena ada dua. Karena ada dua tidak boleh digunakan. Maka kita pakai AC. AC posisinya di mana? Di kanan. Di kanan. Di data di mana? Di kanan. Berarti ini juga tetap. Tapi yang diminta berapa ini? 2. Yang ini hanya berapa? 1. Berarti setelah tetap baru dikali. Tetap, kemudian, dan kemudian dikali 2. Hasilnya kemudian dijumlah. Oke, sekarang kita mainkan rumusnya. Tetap, berarti tetap 4. Tetap 4. Tetap dikali 2. Dikali sama dengan apa? Dikali sama dengan pangkat. Berarti ini sama dengan setengah pangkat berapa? Pangkat 2. 0,5 sama dengan setengah. Setengah pangkat 2. Kemudian hasilnya dijumlah. Ingat kalau dijumlah itu sama dengan diapain? Dikali. Berarti hasilnya ini nanti adalah 4 dikali setengah pangkat 2 adalah 1/4. Nah, berarti kalau dijumlah itu sama dengan dikali. Berarti nanti hasilnya adalah 4 kali 1/4, maka hasilnya adalah 1. Inilah jawabannya. Oke. Jadi jangan sampai nanti 4, terus kemudian ini jadi 1/4, 4 tambah 1/4, ditambah, itu salah. Ingat kalau dijumlah, maka itu sama dengan dikali. Ya, konsepnya jangan lupa kalau dijumlah sama dengan dikali, yaitu K1 ditambah K2 itu sama dengan K1 kali K2. Inilah konsepnya. Oke. Semoga paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tentang apa? Membandingkan harga K beberapa reaksi. Kemudian kita lanjut ke perhitungan kesetimbangan. Apa langkah-langkah yang digunakan untuk bisa menghitung kesetimbangan? Nah, ini baru kita bahas. Namanya adalah perhitungan kesetimbangan. Perhitungan kesetimbangan, maka harus paham tentang apa? Yaitu mula-mula, reaksi, sisa. Nah, gini. Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan untuk menghitung? Oke, langkah-langkahnya harus dipenuhi ya, langkah-langkah untuk menghitung kesetimbangan. Oke. Yang pertama, tulis persamaan reaksinya dulu. Tulis persamaan reaksinya. Ini wajib ya. Langkah yang pertama, yang kedua, kemudian itu buat suatu tabel, nah tabelnya itu misalkan ini A ditambah 2B hasilnya 3C. Maka tabelnya nanti ada mula-mula, reaksi, sisa, seperti ini. Oke, setelah buat tabel, langkah ketiga, masukkan data yang diketahui. Masukkan data yang diketahui. Apa aja? Nah, misalkan mula-mulanya A-nya berapa, mula-mulanya B-nya berapa, pada kesetimbangan nanti apa. Nah, gitu. Nah, kalau sudah semuanya ini, maka yang dimasukkan untuk menghitung harga K itu pada saat kesetimbangan, pada yang saya kasih kotak ini. Nah, yang saya kasih kotak ini. Setelah masukkan data yang ketahui, nomor 4, baru bisa menghitung harga K, harga KC-nya. Tapi ingat, posisi yang dihitung, menghitung harga KC itu pada konsentrasi yang setimbang. Karena kita bicara kesetimbangan, konsentrasi setimbang. Pada konsentrasi setimbang ini
Dan satuannya, hati-hati ya, satuannya itu adalah dalam bentuk M besar. Yaitu apa? Molaritas. Masih ingat mencari rumus molaritas? Rumusnya adalah M sama dengan mol dibagi volume. Ini masih mol, maka dibagi dengan volume. Itu, ingat-ingat. Oke, dari sini maka bisa kita kasih contoh. Ya, misalkan contohnya seperti ini, contoh soalnya. Contoh soal. Oke, contoh soalnya, dalam wadah 2 liter, misalkan ya, dalam wadah 2 liter, dimasukkan, nah ini, seperti ini, dimasukkan misalkan 0,1 mol HI, asam iodida, misalkan HI, kemudian terurai sesuai reaksi sebagai berikut. Ya, reaksinya KUD kasih 2HI sama dengan H2 plus I2. Kebetulan ini gas semua. Oke. Jika pada saat setimbang, terbentuk, KUD kasih 0,02 mol miliknya si I2. Berapakah harga KC-nya? Nah, seperti ini. Berarti dari sini langkah pertama seperti tadi, tulis persamaan reaksinya. Maka kita menulis persamaan reaksinya dulu, yaitu apa? 2HI menjadi H2 plus I2. Langkah berikutnya buat tabel mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Yang diketahui apa aja kita masukkan? Dimasukkan 0,1 mol HI, berarti dimasukkan. Kata-kata dimasukkan, berarti dia mula-mula. Mula-mulanya berapa? 0,1. Tulis 0,1. Dan terurai menurut persamaan reaksi seperti ini. Saat setimbang, berarti posisi setimbang, terbentuk 0,02 mol I2, maka ini ketemu 0,02. Oke. Kemudian gimana langkah selanjutnya? Nah, ini naik, berarti ini 0,02 karena mula-mula nggak ada. Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Ini 0,02, ini 1, ini 1, ini 2. Berarti ini adalah 0,02 juga. Yang ini, karena ini 2 kalinya, berarti ketemu 0,04. Oke. Kemudian, namanya reaktan berkurang, namanya produk bertambah. Berarti untuk mencari yang setimbang pada waktu reaktan, 0,1 dikurangi 0,04, ketemu 0,06. Karena ini nggak ada mula-mulanya, maka langsung turun 0,02. Oke, berikutnya. Ini masih dalam bentuk mol. Volumenya berapa? Ada 2 liter. Nah, ada 2 liter. Oke. Volume ini berpengaruh apa enggak? Nah, ingat, volume tidak berpengaruh jika volumenya 1 liter. Jelas. Yang kedua, volume tidak akan berpengaruh jika jumlah koefisien di kanan sama dengan di kiri. Kita cek, ini koefisiennya berapa? 2. Yang sini 1 tambah 1 berapa? 2. Sama. Maka volume tidak berpengaruh. Loh Kak, biasanya ini saya bagi 2. Boleh. Boleh dibagi 2, boleh tidak. Lebih amannya dibagi 2. Lebih amannya dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Oke, seandainya tidak dibagi bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena jumlah koefisien di
kiri maupun jumlah koefisien di kanan sama. Kalau sama, volume tidak berpengaruh. Oke, kalau kita bagi pun, tanpa dibagi pun hasilnya sama. Ini kalau kita bagi ketemu 0,03, ini ketemu 0,01, ini ketemu 0,01. Satuannya sudah dalam bentuk molaritas. Oke. Berarti sekarang mencari harga KC-nya tinggal produk dibagi reaktan. Berarti konsentrasi dari 0,01 dikali 0,01 dibagi 0,03 tapi pangkat 2. Pangkat dari koefisiennya. Oke, berarti ini kalau kita jabarkan berarti 0,01, 0,01, 0,03, 0,03. Berarti ketemu sepertiga dikali sepertiga, maka hasilnya adalah berapa? 1/9 ya. Oke. Hasilnya adalah 1/9. Inilah hasil KC-nya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Volume tidak berpengaruh jika satu, volumenya 1 liter, yang kedua, jika koefisien di kiri sama dengan koefisien di kanan. Berarti volume tidak berpengaruh. Boleh dibagi, boleh tidak. Tapi jika ini koefisiennya tidak sama, baik kanan maupun kiri, maka wajib membagi dengan volume. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Adik-adik semua? Silakan. Sudah paham? Boleh ulangin yang reaksi itu nggak, Pak? Yang 0,04, 0,02 itu, Pak. Yang ini ya? Iya, Pak. Oke. Cara mencari ini dari mana? Kan tadi yang diketahui mula-mulanya kan 0,1. Mula-mulanya 0,1. Kemudian pada waktu setimbang ketemu 0,02. Jadi mula-mula 0,1, kemudian terbentuk 0,02. Kita mulai dari terbentuk. Terbentuk naik. Kenapa ini 0,02? Karena mula-mulanya nggak ada. 0 ditambah berapa yang hasilnya 0,02? Maka hasilnya 0,02. Setelah ketemu 0,02, untuk mencari yang sebelah kiri ini, caranya pakai perbandingan koefisien. Pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 1, angkanya 1, ini angkanya 2. Jadi kalau ini 0,02, maka ini juga 0,02 karena 1/1. Yang ini 0,04, kenapa? Karena ini adalah 1, yang ini 2. Berarti 2 kali dari 0,02. Berarti ketemu 0,04. Setelah itu kita cari pada saat setimbang, yaitu yang reaktan dikurangi, yang ini ditambah. Karena ini enggak ada, maka ini langsung turun 0,02. Yang ini 0,1 dikurangi 0,04. Jadi 0,06. Oke? Baik, Pak. Mengerti, Kak. Paham ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang lain. Supaya nanti lebih paham tentang kesetimbangan. Oke. KUD geser dulu. Oke, soal yang lain tentang kesetimbangan. Saya carikan soal yang lain ya. Oke. Seperti ini. Oh ya, sebelum ke situ ada namanya soal seperti ini. Nomor saya kasih soal lain ya. Soal lain. Soal tentang mencari kesetimbangan ya, soal kesetimbangan yang lain. Sebelum ke derajat disosiasi, yang pertama seperti ini, misalkan ada soal. Reaksi oksidasi, nah ini saya buatkan, reaksi oksidasi, gas, ada gas ya, gas apa? Nitrogen monoksida, misalkan gitu. Nitrogen monoksida. Sesuai dengan reaksi ini. Reaksinya adalah 2NO gas, kemudian ditambah O2 gas, kesetimbangan,
menjadi 2NO2 gas. Ternyata harga KC-nya sudah diketahui, yaitu 1/4. Harga KC-nya 1/4. Ya, kemudian jumlah mol O2, yang dicampur, ini soalnya agak panjang ya, saya buat agak panjang, yang dicampurkan dengan 4 mol, misalkan gitu ya, 4 mol NO dalam volume 1 liter, aman ya, 1 liter, jadi tidak berpengaruh, untuk menghasilkan, nah, soalnya seperti ini, harus bisa membuat kalimat ceritanya ya, untuk menghasilkan 2 mol NO2 dalam kesetimbangan. Oke, KUD ulangi. Ada suatu reaksi ya. Reaksi siapa? Yaitu reaksi oksidasi gas nitrogen monoksida. Ini namanya nitrogen monoksida ditambah oksigen menghasilkan 2 NO2. KC-nya sudah ketemu 1/4. Jumlah mol O2 yang ditanyakan jumlah mol O2 yang dicampur dengan 4 mol NO. Berarti ini posisinya mula-mula. Untuk menghasilkan, kata-kata menghasilkan, berarti dia posisinya D setimbang. Untuk menghasilkan 2 mol NO2 dalam kesetimbangan. Gimana solusinya? Nah, solusinya maka langkah pertama, tulis dulu reaksinya. Reaksinya adalah apa? 2NO ditambah O2 membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2. Berikutnya, langkah berikutnya, tulis mula-mula reaksi sisa. Oke. Langkah berikutnya, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah 4 mol NO sebagai mula-mula. Berarti ini 4 mol. Jumlah mol O2 yang dicampurkan, yang ditanyakan, maka kita misalkan X, karena kita nggak tahu. Untuk menghasilkan 2 mol NO2, berarti ini 2 mol. Oke. Yuk kita naik ke atas, berarti ini 2. Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol, berarti ini 2, 1, 2. Kalau ini 2, maka sama, 2, 1, 2. Oke. Yang reaktan berkurang, yang produk bertambah. Berarti mencari yang di sini 4 dikurangi 2 ketemu 2. Yang ini adalah X dikurangi 1. Oke. Yang ini karena mula-mula nggak ada, berarti langsung 2 kan? Setelah tahu ini, volumenya berapa liter? 1 liter. Ingat, volume 1 liter tidak berpengaruh, dibagi 1 tetap. Maka kita langsung menggunakan rumusnya, mencari harga K, mencari harga KC, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Berarti konsentrasi dari NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi dari NO pangkat 2 dikali konsentrasi dari O2. Kita masukkan sekarang, KC-nya tadi ketemu berapa? 1/4. Kita tulis 1/4. Sama dengan NO2-nya ketemu 2, berarti 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikali X-1. Oke. Kita coret yang bisa dicoret, ini kita coret, ini kita coret. Maka nanti hasilnya adalah 1/4 sama dengan 1/X-1. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti kita kalikan silang, berarti X-1 sama dengan 4. Berarti X sama dengan, pindah ke sana, berarti ketemu 5. Berarti kesimpulannya jumlah mol O2 yang dicampurkan adalah 5. Adalah X. Tadi kan dimisalkan X, berarti sama dengan 5 mol. Inilah jawabannya. Oke.
Soal berikutnya, ini agak menantang lagi. Bisa nggak nanti hasilnya min gitu? Nah, ini soal yang kedua. Ini lebih menantang lagi tentang kesetimbangan. Ya, saya tulis soal nomor 2, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Diberikan reaksi kesetimbangan. Ada reaksi kesetimbangan gini, CO, misalkan ya, CO gas ditambah H2O gas, kesetimbangan menghasilkan CO2, CO2 gas, ya, CO2 gas dan H2 gas, H2 gas. Ternyata di situ ada harganya, di mana harga K-nya atau Kc-nya itu sama dengan 4. Oke. Kemudian dalam suatu bejana, ya, dalam suatu bejana ini, suatu bejana dicampurkan, ya, dicampurkan. Apa aja yang dicampurkan, yaitu CO dan H2O masing-masing, nah, masing-masing saya buatkan 0,1 mol ya, masing-masing 0,1 mol. Serta ada CO2 dan H2, CO2 dan H2 masing-masing 0,3. Masing-masing. Jadi semuanya ada molnya, mula-mulanya ada semua misalkan. Yang diminta adalah jumlah. Nah ini. Yang diminta adalah jumlah. Jumlah dari siapa? Jumlah mol H2O pada kesetimbangan. Ini yang diminta. Gimana cara mengerjakannya? Oke. Nggak usah khawatir, seperti biasa, solusinya tulis dulu reaksinya. Pokoknya gitu. Tulis dulu reaksinya. Kita tulis reaksinya adalah apa? CO ditambah H2O kesetimbangan menjadi CO2 plus H2. Setelah reaksinya, seperti biasa, pakai mula-mula reaksi sisa. Oke. Mula-mulanya berapa? Dalam suatu bejana dicampur. Bejananya ini dengan volumenya dianggap 1 liter ya. Kalau nggak ada maka dianggap volumenya 1 liter. Atau volume tidak berpengaruh di sini. Kenapa? Karena jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan. Berapapun volumenya tidak berpengaruh. Berarti ini mula-mula 0,1, mula-mula 0,1. Masing-masing H2O 0,1 dan masing-masing CO2 dan H2 adalah 0,3. Berarti 0,3, ini 0,3. Mula-mula. Karena kita nggak tahu yang bereaksi itu berapa, maka kita misalkan X. X. Ini koefisiennya 1, 1, 1, 1. Berarti ini X, ini X, ini X, ini X. Karena kita nggak tahu. Namanya reaktan ini berkurang, namanya produk bertambah. Masih ingat konsepnya? Berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Maka untuk mencari yang di reaktan adalah 0,1 min X. Ini adalah 0,1 min X. Untuk yang di produk maka adalah 0,3 plus X. Ini berarti 0,3 plus X. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, mencari K adalah produk dibagi reaktan, pangkat koefisien. Berarti untuk nomor ini kita cari yaitu gimana? Yaitu 0,3 plus X dikali 0,3 plus X, maka saya tulis kuadrat gini, boleh ya? Ini kali ini dibagi, yang ini berarti 0,1 min X, ini juga saya kuadratkan. Yang belum tahu kuadrat dari mana, ini kali ini kali ini. Jadi ini saya tulis kuadrat. Lah, K-nya tadi ketemu berapa? K-nya ketemu 4. Maka bisa kita tulis di sini 4 sama dengan
Oke, di mute ya. Halo. Nah, berarti ini 0,3, tetap ya saya tulis, plus X kuadrat. Yang ini berarti 0,1 min X kuadrat. Supaya nggak ada kuadrat, maka ini bisa kita akar supaya gampang. Kita akar gitu. Berarti akarnya 4 ketemu 2. Yang ini hilang jadi 0,3. Kuadratnya hilang maksudnya ya. Plus X. Yang ini berarti 0,1 min X. Kemudian kita kalikan silang, maka nanti hasilnya adalah berapa? Kita kasih ya, sheet gini, maka hasilnya adalah 0,2 min X, gitu ya, 0,2, min 2X, 0,2 min 2X sama dengan 0,3 plus X ya, plus X. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ini pindah ke sini berarti nanti min 3X. X-nya pindah ke sini jadi min, berarti min 3X sama dengan ini pindah ke sana. Ya, berarti 0,3 kurangi 0,2 ketemu 0,1. Berarti X-nya ternyata ketemu min ya. Min berapa? 0,03. Loh Kak, ini X-nya min gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang diminta apa? Yang diminta H2O pada kesetimbangan. H2O pada kesetimbangan. H2O dalam kesetimbangan yang mana? Inilah yang diminta. Nah, 0,1 min X pada kesetimbangan. Berarti rumusnya H2O pada kesetimbangan adalah 0,1 min X. Oke, tinggal kita masukkan saja. Berarti 0,1 min 0,03. Oke, berarti nanti hasilnya jadi gimana? 0,1 ditambah 0,03, maka hasilnya adalah 0,13. Inilah hasil akhir bahwa berapakah mol H2O pada kesetimbangan, maka jawabannya adalah 0,13. Oke, paham? Adik-adik semua? Paham ya, untuk mencari kesetimbangan. Berikutnya, kalau paham, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah paham? Paham, Kak? Oke, terima kasih, Tasya. Paham, Kak? Oke, Geraldine, dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Jadi, ingat-ingat konsepnya. Berikutnya adalah derajat disosiasi. Apa sih derajat disosiasi? Ini juga harus paham, ya. Oke, derajat disosiasi yang disebut dengan namanya alfa ya. Derajat disosiasi atau yang dinamakan dengan alfa. Derajat disosiasi adalah derajat penguraian. Ini merupakan derajat penguraian. Merupakan apa? Perbandingan mol zat terurai, merupakan perbandingan mol zat terurai, jadi terurai dengan mol zat mula-mula, Kalau saya buatkan rumusnya, berarti mencari alfa ya, itu adalah R dibagi M. R dibagi M. R itu adalah yang bereaksi, M itu adalah mula-mula. Kadang di soal pakai persen, maka kita mainkan R sama dengan alfa sama dengan R dibagi M kali 100%, boleh. Kadang-kadang di soal itu pakai persentase, maka hasilnya kita kalikan 100%. Oke, contoh misalkan seperti ini.
Nah, contoh soal, ya, contoh soal misalkan. Ada reaksi kesetimbangan, misalkan 2XY kesetimbangan menjadi X2 ditambah Y2. Oke. Sebanyak 4 mol, ya, sebanyak 4 mol XY sebanyak dipanaskan sehingga terbentuk 1 mol X2 pada kesetimbangan. Hitung alfanya. Hitung alfanya atau derajat disosiasinya. Oke, gimana caranya mengerjakannya? Gampang sekali ya. Solusinya kita seperti tadi ya, solusinya tulis reaksinya dulu. 2XY kesetimbangan X2 ditambah Y2, kemudian pakai mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah 4 mol. Pada kesetimbangan terbentuk 1 mol I. Nah, 1 mol. Berarti ini naikin kayak tadi, naik. Berarti ini 1. Kalau ini 1, berarti sini berapa? Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti ini 1, berarti ini 2. Udah. Mencari alfa, rumusnya masih ingat tadi. R dibagi M. R-nya ketemu 2, mula-mulanya 4. Berarti alfanya 2/4 atau setengah. Kalau dijadikan persen, berarti alfanya sama dengan setengah dikali 100%. Maka sama dengan 50%. Inilah derajat disosiasinya. Jadi intinya untuk mencari derajat disosiasi, yaitu yang bereaksi dibagi mula-mula. Seperti itu. Oke. Misalkan contoh yang lain. Ada triknya ini, ada triknya. Saya kasihkan contoh soal yang lain. Ini contoh soal yang pertama ya, yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Seperti ini contoh soalnya, misalkan. Gas SO3 dalam ruang 10 liter ya, dalam ruangan 10 liter terdisosiasi sebagai berikut ya. Gas SO3 terurai sebagai berikut. Nah, reaksinya seperti ini. Oke. Sebagai berikut, yaitu 2SO3 terurai menjadi 2SO2 ditambah O2. Pada saat perbandingan jumlah molekul gas SO3 dan O2 4:1. Oke. Pada saat perbandingan jumlah molnya siapa? SO3 dibanding O2, SO3 dibanding O2 adalah 4:1. Pertanyaannya, berapakah alfanya? Berapakah alfanya atau derajat disosiasinya? Nah, gimana cara mengerjakannya? Sama ya solusinya. Ini sudah ada perbandingannya, enak. Berarti langkah pertama tulis reaksinya dulu, yaitu 2SO3. Hasilnya adalah 2SO2 ditambah O2. Pakai apa? Mula-mula reaksi sisa. Oke. Perbandingannya berapa?
SO3 banding O2. Nah, 4:1, anggaplah ini 4, yang ini 1. Udah, tinggal kita mainkan dari yang produk, ya, naik ke atas, berarti ini 1, 1, 2, 2, berarti 1, ini jadi 2, ini jadi 2. Oke, masih ingat mula-mulanya gimana caranya? Berarti 2 tambah 4 berapa? 6. Ya, 6 kurangi 2, 4. Berarti namanya alfanya adalah yang bereaksi dibagi mula-mula. Yang bereaksi ada 2, mula-mulanya berarti 6. Berarti 2/6 atau 1/3. Inilah alfanya. Oke, jadi sangat mudah sekali untuk mencari derajat disosiasi. Sekarang kita lanjutkan dengan, tadi kita sudah menghitung harga KC. Sekarang kita akan menghitung harga KP, ya. Menghitung harga KP. Apa bedanya KP sama KC? Bedanya tipis sekali, ya, maksudnya sama caranya tapi bedanya kalau KC itu berkaitan dengan konsentrasi, kalau KP berkaitan dengan P, tekanan atau pressure, jadi tekanan. Nah, rumusnya sama, ya, rumusnya sama. Kalau KP itu adalah yang dihitung bukan konsentrasi tapi tekanannya. Berarti tekanan dari produk pangkat koefisien sama dibagi tekanan dari reaktan, biasanya satuannya ATM misalnya, ya, pangkat koefisien. Wujud yang dipakai di sini adalah gas saja. Jadi kalau yang KC itu aki sama gas, ini yang dipakai wujudnya hanya gas saja. Selain gas maka tidak dianggap. Yang dipakai hanya gas saja. Oke, contoh misalkan, ya, tadi N2 ditambah H2 kesetimbangan menjadi NH3. Ini 2, ini 3. Wujudnya ini gas semua. Gas, ini gas, ini gas. Oke, maka kita bisa mencari harga apa? KC-nya. Oke. Kita bisa mencari harga KP, ya, maksudnya KP-nya yaitu apa? Mencari KP-nya berarti P produk dibagi P reaktan. Berarti tekanan dari siapa? NH3, tekanannya NH3 pangkat 2 dibagi tekanan dari N2 dikali tekanan dari H2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan. Seandainya ada soal seperti ini, misalkan, ya, kalau dikasih di sini aja, 2A ditambah 3B, hasilnya adalah 4C ditambah 3D, misalkan. Ya, ini solid misalkan, ini aki. Oke, misalkan ini, ya, ini gas, ini gas. Nah, seperti ini. Kira-kira bagaimana rumusnya? Rumus dari KP-nya. Ingat, yang dipakai hanya gas semua. Berarti ini solid nggak dipakai, ini nggak dipakai juga. Maka untuk mencari harga KP-nya, nah, gimana caranya? Karena ini nggak dipakai, maka nggak ditulis 0, tapi 1. Berarti 1 per gitu. Nah, ini solid, aki nggak dipakai. Yang dipakai hanya gas. Berarti nanti tinggal A sama B. Maka tekanan dari A, ya, tekanan dari A pangkat 2 dikali tekanan dari siapa? Tekanan dari B pangkat 3. Itu rumusnya. Jadi kalau ini nggak ada atau nggak memenuhi, nggak ada gasnya, maka dianggap 1. Oke. Jadi tinggal apa? Yang dipakai hanya gasnya saja. Itu adalah KP. Supaya paham, saya buatkan soal yang berkaitan dengan KP.
Bentar. Saya tuliskan di sini dulu. Yang berkaitan dengan KP ya, contoh soalnya seperti ini. Contoh soal. Misalkan ada sebanyak 5 mol gas amonia. Nah, sebanyak 5 mol gas amonia. 5 mol gas amonia dimasukkan dalam suatu wadah. Dalam suatu wadah, misalkan gitu ya. Dan terurai sebanyak 2 mol. Yang terurai hanya 2 mol. 2 mol. Menghasilkan gas apa ya? Karena amonia berarti gas nitrogen aja. Nitrogen dan gas hidrogen ya. Karena amonia kan NH3 berarti pasti nanti ada nitrogen sama hidrogen. Campuran, nah ini yang penting di sini. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total. Nah, ini menimbulkan tekanan total. Tekanan totalnya adalah 3,5 atm atmosfer. Ya, tentukan KP-nya. Tentukan harga KP-nya. Oke. Gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Mudah sekali ya, mudah sekali. Gini caranya. Solusinya, saya tulis ini ya. Seperti tadi ya kesetimbangan. Langkah pertama kita analisis dulu ya. Kita analisis sebanyak 5 mol gas amonia. Amonia itu NH3 dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 2 mol. Berarti awalnya 5 mol, yang terurai 2 mol. Menghasilkan gas apa? Nitrogen dan gas hidrogen. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan totalnya adalah 3,5 atm. Tentukan KP-nya. Berarti langkah pertama, tulis dulu reaksinya. Amonia adalah NH3. Terurai menurut kesetimbangan menjadi apa? Nitrogen dan gas hidrogen. Berarti nitrogen N2 dan gas hidrogen adalah H2. Langkah berikutnya apa? Yaitu menyamakan. Ini 2 berarti kalikan 2, hanya ini 6 berarti ini kalikan 3. Nah, seperti itu. Oke, setelah sudah sama, langkah berikutnya tulis seperti tadi, MRS. Mula-mula reaksi sisa. Oke, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah 5 mol. Berarti mula-mulanya adalah 5 mol. Dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai. Kata-kata terurai berarti pada yang bereaksi. Tapi kalau kata-kata nanti itu terbentuk atau mungkin pada kesetimbangan, berarti yang kita tulis di setimbang. Yang ini adalah yang terurai. Yang terurai berarti ini 2. Udah, gini. Oke, seperti tadi, kalau ini ketemu 2, yang lainnya ketemu berapa? Ingat, pakai perbandingan koefisien. Ini 2, ini 1, ini 3. Berarti kalau ini 2, berarti ini 1, ini 3. Ya, jangan sampai nggak bisa ya. Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Ini 2, 2, 1, 1, 3, 3. Oke, lanjut. 5 kurangi 2 berarti 3. Karena ini nggak ada mula-mulanya,
berarti langsung turun 1, ini langsung turun 3. Loh Kak, misalkan ini ada mula-mulanya, maka dijumlah. Misalkan mulanya ini 2, berarti 2 tambah 1, ini mulanya 1, 1 tambah 3. Karena ini nggak ada mula-mulanya, maka langsung turun pada setimbang, berarti 1 sama 3. Langkah berikutnya, ini kan ada tekanan total. Maka untuk mencari tekanan parsial masing-masing, kita membutuhkan istilahnya mol total. Mol total. Kita total molnya ini. Berapakah mol totalnya? Oke. Berapakah mol totalnya? 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Berarti mol totalnya adalah 7. Oke. Baru kita sekarang mencari parsialnya. Mencari tekanan dari siapa? NH3. Baru kita pakai. Angkanya berapa molnya dia? 3. Totalnya berapa mol totalnya? 7. Berarti 3/7 kali tekanan totalnya. Berapa tekanan totalnya? 3,5. Maka hasilnya parsialnya, tekanan NH3-nya adalah berapa? 3,5 dibagi 7 itu berarti 1/2, berarti 3 bagi 2, ketemu 1,5 atm. Ini tekanannya siapa? Tekanan dari NH3. Lanjut sekarang, tekanan dari N2. Parsialnya N2 berapa? Molnya adalah 1, berarti 1 per totalnya 7, kali tekanan totalnya 3,5. Maka ketemu berapa? Ketemu 0,5 atm. Oke. Kemudian tekanan H2 sekarang bagaimana? Sama enggak? Karena dia 3, maka sama ya. Berarti 3/7 sama dengan miliknya NH3 dikali berapa? 3,5, maka ketemu 1,5 atm. Oke. Setelah ketemu parsialnya, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumus mencari Kp-nya. Ya. Rumus mencari Kp-nya. Gimana mencari Kp-nya? Tinggal kita masukkan di sini. Mencari Kp, rumusnya adalah produk dibagi reaktan. Berarti tekanan dari N2 dikali tekanan dari H2, tapi pangkat koefisien. Pangkat berapa? Pangkat 3. Dibagi tekanan dari siapa? Dari NH3 pangkat 2. Pangkat dari koefisien. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. N2-nya ketemu 0,5, berarti 0,5 dikali. Oke, H2-nya ketemu 1,5 pangkat 3, berarti 1,5 pangkat 3 dibagi NH3-nya ketemu 1,5, berarti 1,5 pangkat 2. Oke. Maka hasil akhirnya adalah 0,5 dikali, ini kita coret, tinggal hanya 1,5. Berarti dikali 1,5. Berarti 1,5 kali 0,5 ketemu 0,75. Inilah hasil dari harga Kp-nya, 0,75. Jadi seperti itu. Nanti mencari Kp-nya. Oke, kemudian soal yang lain, misalkan ada soal UTBK ya. Saya kasihkan soal UTBK, modelnya kayak seperti ini. Nah, soal UTBK, supaya nanti lebih paham. Soal UTBK. Nah, soalnya seperti ini. Hati-hati terjebak ya, hati-hati terjebak. Pada reaksi kesetimbangan, ada suatu reaksi kesetimbangan, rumusnya adalah La2, kemudian C2O4 3 kali, wujudnya adalah solid, terurai menjadi La2O3, solid, ya, terus ditambah 3CO gas, ditambah lagi 3CO2 gas. 3
Oke, 3 CO2 gas. Nah, seperti ini. Mula-mula, nah ini ada jebakannya, banyak jebakannya. Mula-mula, misalkan 0,1 mol. 0,1 mol dari siapa? La2C2O4 3 kali. Bayangkan soalnya seperti ini. Ditempatkan dalam bejana 10 liter. Ditempatkan dalam bejana 10 liter. Oke. Jika pada kesetimbangan, nah, jika pada kesetimbangan, tekanan totalnya, nah, ada tekanan totalnya ternyata adalah 0,2 atm, 0,2 atm. Pertanyaannya, nilai Kp-nya berapa? Nilai Kp-nya berapa? Ayo silakan. Bisa dicoba pilihannya. Saya kasih pilihan ya. Yang A, apakah 6,4 kali 10 pangkat min 5, 6,4 kali 10 min 5, ini soal UTBK ya. Yang B, apakah 1,0 kali 10 pangkat min 2? Yang C, apakah 1,5 kali 10 pangkat min 9? Yang D, harus ini aja ya. Yang D, apakah 1,0 kali 10 pangkat min 6? Yang E, apakah 4,0 kali 10 pangkat min 2? Bayangkan soalnya seperti ini, pernah keluar di soal UTBK. Apa yang terjadi kalau kita analisis ya? Oke. Mula-mula 0,1 mol La2C2O4 3 kali ditempatkan dalam 10 liter. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ini tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Kalau nggak paham, maka akan bingung untuk apa 0,1 mol itu. Untuk apa? Kira-kira di dalam pikiran adik-adik untuk apa ya itu ya? Ternyata tidak digunakan ya. Karena ini sudah ada tekanan totalnya. Jadi caranya seperti ini ternyata ya. Oke, lihat semua ya cara ngerjakannya. Saya tulis reaksinya. La2C2O4 3 kali solid. Nah, solid. Menjadi apa? La2O3 solid. Nah, solid. Ditambah apa? 3CO gas. Ditambah lagi 3CO2 gas. Oke. Masih ingat tadi? Untuk Kp yang dipakai wujud apa? Yang dipakai wujudnya gas. Maka ini adalah penjebaknya, nggak usah dilihat. Ini juga nggak usah dilihat. Berarti mol ini nggak berguna ya. Berarti kita sudah punya gas-gas. Ternyata totalnya adalah 0,2 atm. Jadi totalnya gas-gas ini 0,2 atm, karena ini 3:3, 3:3 kan sama dengan 1:1. Ya, sama kan? Kalau totalnya ini 0,2, berarti sini berapa? 0,1, ini juga 0,1 atm. ATM, kan gitu. Nah, ternyata sudah ketemu. Berarti mencari harga Kp-nya, ya tinggal kita masukkan mencari Kp, berarti produk dibagi reaktan. Karena ini enggak ada, maka tinggal produknya saja. Maka tekanan CO pangkat 3 kali tekanan dari CO2 pangkat 3. Udah selesai. Tinggal kita masukkan saja 0,1, saya tulis 10 pangkat min 1, berarti ini 10 pangkat min 1 pangkat 3, dikali 10 pangkat min 1 pangkat 3. Berarti hasilnya min 3, kalau dikali sama dengan dijumlah. Berarti nanti ketemu 10 pangkat min 6. Ya, min 3, ini min 3, kalau dijumlah berarti min 6.
Maka jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu ternyata. Hati-hati kalau ada soal yang apa ya, istilahnya agak lumayan menjebak ya. Oke. Soal UTBK yang berikutnya, soal UTBK ini yang pertama ya. Soal UTBK yang pertama. Sekarang saya kasih soal UTBK yang kedua. Modelnya juga mengecoh ya, soal UTBK. Yang nomor 2 untuk kesetimbangan. Soalnya seperti ini. Soalnya pendek, nggak terlalu panjang, pendek aja ya. Gas ya, ada gas. N2O4, gas N2O4 terdisosiasi, sudah kita pelajari tadi, sebanyak 20%. Sebanyak 20% menjadi gas NO2. Menjadi gas NO2. Jika tekanan total, nah ini lagi-lagi, jika tekanan totalnya adalah 0,75 atm atmosfer, hitung nilai Kp. Hitung nilai Kp-nya. Nah, gimana solusinya ya? Gimana solusinya? Solusinya langkah pertama seperti tadi, tulis reaksinya dulu ya. Tulis reaksinya dulu, yaitu apa? N2O4 terurai menjadi apa? NO2. Nah, kemudian setarakan N-nya 2 berarti kalikan 2. O-nya 4 udah selesai. Kemudian pakai apa? Mula-mula reaksi sisa. Set gini. Nah, di sini masih ingat tadi alfa. Alfa itu 20%. Nah, ini ada artinya. Artinya apa? Kalau alfa sebanyak 20%, berarti alfa itu kan yang bereaksi dibagi mula-mula. Berarti kesimpulannya alfanya ini 20/100. Berarti sama dengan coret-coret 2/10 atau 1/5. Nah, masih ingat 1/5 ini yang bereaksi, ini yang mula-mula. Nah, kan gitu. Berarti yang bereaksi 1, mula-mulanya 5. Maka bisa kita tulis di sini, yang ini mula-mulanya adalah 5, yang bereaksinya adalah 1. Lah, kayak gini. Nah, gampang kan? Tapi kalau sudah paham, gampang. Ya. Tapi kalau belum paham, wah ini sulit betulan. Ya. Jadi kalau alfanya 20%, maka yang bereaksi 1, mula-mulanya 5. Kalau soal saya ganti 25%, berarti 25/100, maka 1/4. Berarti yang mula-mula 4, yang bereaksi 1, maka ini ditulis 4/1. Oke, ini 1, ini berapa? Ini 2, berarti perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti 1, yang ini 2. Nah, seperti itu. 1, 2. Kemudian 5 kurangi 1, 4. Karena ini nggak ada mula-mulanya, berarti langsung 2. Oke, masih ingat tadi, kalau ada tekanan total, maka langkah kedua cari mol totalnya ya. Oke, cari mol totalnya. Berarti mol totalnya berapa ini kalau kita jumlah? Nah, mol totalnya, mol totalnya adalah 6. Setelah itu kita cari parsialnya. Berarti mencari tekanan dari N2O4, caranya adalah 4/6 dikali tekanan totalnya. Tekanan totalnya 0,75. 0,75 sama dengan berapa? 3/4, supaya gampang ya. 3/4. Sama dengan berapa? Ini kita coret berarti 3/6, berarti ketemu setengah. Setengah atm. Oke. Berikutnya kita cari tekanan dari NO, tekanan dari NO2. Caranya juga sama ya, caranya juga sama. Ini koefisiennya berapa? 2, berarti 2, totalnya 6, 2/6 dikali 3/4.
Berarti 2 kali 3, 6 kita coret, berarti hasilnya adalah 1/4 ATM. Baru kita cari sekarang KP-nya ya, mencari KP. Mencari KP rumusnya adalah produk dibagi reaktan. Berarti tekanan dari NO2 pangkat 2 dibagi tekanan dari N2O4. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. NO2 tadi ketemu 1/4, jadi 1/4 pangkat 2 dibagi N24-nya adalah setengah. Oke, 1/4 itu sama dengan berapa? 1/16 dibagi setengah. 1/16 dibagi setengah, maka ketemu 1/8. Inilah hasilnya. Kalau 1/8 nggak ada, nama lainnya adalah sama dengan berapa? 0,125. Boleh, terserah, tergantung soalnya ya. 1/8 nggak ada, maka ketemu 0,125. Oke, inilah soal-soal kesetimbangan kimia adik-adik semua. Oke, tanpa terasa sudah 90 menit KUD menemani adik-adik untuk belajar kesetimbangan kimia. Dimulai dari harga KC, kemudian derajat disosiasi, kemudian berkaitan dengan mencari harga K, kalau berkaitan dengan reaksi dibalik, dibagi, dikali, kemudian dijumlah, terakhir adalah mencari harga KP. Ingat kesimpulannya, untuk harga KC yang berlaku wujudnya adalah aki sama gas, untuk harga KP yang berlaku adalah gas saja. Ya, ingat-ingat konsep dasarnya. Untuk lebih jelas, untuk konsep secara keseluruhan, bisa adik-adik lihat di channel Kim UD, sudah lengkap semua, langsung lihat di playlist, cari kesetimbangan kimia. Oke, semoga paham. Sebelum KUD tutup, ada mungkin pertanyaan dari adik-adik, silakan. Sudah paham semua? Paham, Kak? Oke, terima kasih, Haira. Oke, paham, Kak. Terima kasih, Maira, semuanya. Alhamdulillah, KUD senang ya. Terharu sekali kalian bisa paham semuanya. Semoga nanti bisa membantu belajar kalian semua. Oke, terima kasih, Bastian juga. Oke, jangan lupa di pertemuan akhir nanti Sabtu depan itu adalah pertemuan tentang pH. pH asam basa yaitu pH buffer sama pH hidrolisis akan saya kupas habis di situ. Itu adalah pelajaran kelas 11 semester 2 ya. Pelajaran kelas 11 semester 2 dan itu sering keluar di soal-soal UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Maka harus paham, jangan lupa ikuti ya. Oke, sukses selalu semua. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia ya. Oke, KUD akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.